Jadi kalau bicara terkait dengan masalah pagar laut PIK 2 tadinya Pak Bibi, saya itu mengira pagar laut itu cuma dibuat dekat dari pantai. Ternyata 1 kilo 2 kilo. Wow. Dan setelah melihat beberapa tren dari informasi-informasi yang kita bisa peroleh belakangan ini, memang itu arahnya mau dibuat reklamasi. Tapi hebat loh, ini dibikin duluan sertifikatnya. Dan namanya pola sertifikat kan biasanya ada berproses kan, nggak mungkin tiba-tiba. Sebelum bicara untuk mentelaah soal hukumnya, walaupun Mas Kufroni juga ahli hukum, tapi Pak BW kan lebih senior lah paling nggak gitu. Iya. Saya ingin menanyakan ke Mas Kufroni soal update informasi belakangan, karena ada beberapa terkait dengan yang Mas Kufroni sampaikan ketika di dekat dermaga itu yang bawa ikan itu menarik juga untuk dibahas. Dan terkait dengan tempat kantor pembebasan lahan yang di situ juga di endorse lah ya, atau didukung ya oleh Abdesi ya namanya. Nah, silakan. Ya, jadi gini Bang, saya kan tidak ada hari libur sebetulnya. Wah, dahsyat. 3 hari libur panjang, saya malah keliling-keliling. Jadi tidak sekedar saya masuk ke TV atau ngisi podcast, tapi saya menelusuri wilayah-wilayah di Tangerang untuk mendapatkan fakta yang lebih real. Jadi memang saya ada beberapa tempat yang saya datangi ya. Misalnya saya ke Pelelangan Cituis, dan memang nampaknya itu pagar memang belum dibongkar karena saking panjangnya, mungkin barangkali panjangnya pagar laut ini, sehingga pada saat saya datang ke lokasi memang belum dibongkar. Itu yang 30 kilo lebih itu ya? Ya, 30 kilo lebih. Bahkan di situ kan sebetulnya adalah tempat yang sebetulnya untuk keluar masuk nelayan ya. Ya, karena di situ ada pelelangan ikan juga. Ya. Jadi saya membayangkan sebetulnya kalau ini jadi pagar lautnya jadi lalu dibangun reklamasi, sepertinya memang nelayan akan semakin terisolir. Agak sulit dia untuk bisa berlabuh. Karena dia harus melewati permukiman elit itu. Kan setahu saya pasti ada pembatasan itu. Nggak sembarangan orang lewat begitu saja melewati permukiman elit. Jadi pengaruhnya nanti dampak ke ekonomi, lingkungan dan yang lainnya. Kemudian yang menarik Bang, saya kemudian datanglah ke Kronjo. Ternyata di situ ada sebuah kantor, kantor pembebasan lahan, ya. Dan itu didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang. Itu kantornya siapa? Ini kantor anak perusahaannya Agung Seda Group. Oh gitu. Ya, yang direkturnya. Berarti kantor itu kan fungsinya untuk pembebasan lahan. Berarti Betul. untuk Agung Sedayu Group ya. Betul. Jadi saya agak kaget kok didukung Abdesi Kabupaten Tangerang. Makanya saya datang itu. Ya, memang waktu itu masih pagi ya. Jadi memang kantornya belum buka. Nah, saya sangkut pautkan ini hubungan Abdesi dengan PIK 2 apa? Menarik. Bukan sangkut. Ya, ada kaitan, ada nggak kaitan antara Abdesi dengan proyek PSN PIK 2? Jadi saya akhirnya kilas balik dulu. Abdesi ketuanya kan Mas Kota. Pernah melaporkan Bapak Muhammad Saididu di Polres Kota Tangerang. Karena kan Pak Saididu kan soal ketidakadilan, penggusuran yang dilakukan oleh pengembang PSN PIK 2. Lah kenapa Mas Kota yang lapor? Jadi saya menduga jangan-jangan ini ada kepentingan apa gitu loh. Gitu. Jadi semakin jelas bahwa Abdesi bagian dari pembebasan lahan, atau bahasa saya perampasan lahan milik masyarakat dengan harga yang sangat murah. Jadi dengan semakin dibahas dan terbuka ke publik, akhirnya fakta-fakta semakin banyak muncul ya. Dan setelah dilihat ternyata saling berkaitan. Nah, ini luar biasa sekali. Apalagi sekarang ada kasus di Desa Kohot melibatkan kepala desa gitu ya, soal HGB palsu gitu. Maka ini semakin membuktikan bahwa ada keterlibatan para kepala desa. Saya sebut para kepala desa yang wilayahnya terdampak dari proyek PIK 2. Jadi ada 16 kepala desa yang diduga terlibat dalam manipulasi untuk terbitnya HGB palsu itu.